Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih membahas tema kita pada hari ini, jalan-jalan yang bercuan. Dan masih bersama dengan Mbak Nia di sini. Tadi cukup banyak ya kita bahas gimana sih awalnya, terus juga etika yang harus diperhatikan. Yep. Dan tadi di segmen 1 dan juga segmen 2 ada Mbak nyebutin tentang percaya diri. Yes. Yang penting itu tahu diri sendiri dulu dan kuncinya adalah pede dulu. Walaupun Mbak sempat merasa kurang pede sebelumnya. Nah, gimana tuh caranya untuk menumbuhkan rasa pede itu? Karena biasanya ada kan teman-teman yang mau kayak mau deh jadi content creator, cuman kayak aduh kayaknya nggak bagus deh depan kamera, kayaknya ngomongku begini dan begitu. Biasanya masih banyak pertimbangan. Alasannya salah satunya adalah tentang kepercayaan diri. Biasanya begitu. Gimana sih Mbak untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu? Kalau awal-awalnya harus dipaksa sih. Dipaksa mau kayak gimana? Mau harus pede kayak mau nggak mau harus pede kayak karena orang tuh nggak bakal, kadang mungkin kita mikir nanti diliatin orang malu kayak gitu. Sebenarnya dunia itu tidak berfokus kepada kita kayak gitu. Orang bakal sibuk sama kegiatannya masing-masing. Kalaupun lihat sebentar kayak oke. Sebenarnya semakin kita pede, semakin kita yakin kita ngelakuin hal yang baik, kayaknya nggak ada masalah sih. Kalau masalah malu, selagi kita nggak aneh-aneh, kenapa harus malu? Iya kan? Benar sekali. Ya kenapa harus malu? Karena ini berpenghasilan, alhamdulillah ya Mbak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kalau kita bahas tentang benefitnya, tentang penghasilannya, nggak perlu disebutin nominal, cuma di-spill dikit aja. Hasilnya itu udah kayak cukup, bisa dikategorikan cukup atau kayak udah, Masya Allah banget gitu lah. Sejauh ini Masya Allah banget sih. Masya Allah banget, jadi ini menjanjikan artinya. Menjanjikan banget, asal konsisten. Asal konsisten. Itu kayak kalau Mbak promoin salah satu hotel, makan dan lain-lain, itu Mbak juga dapat tuh berarti? Dapat free hotel? Iya, kalau langsung ke hotelnya dapat free hotel. Cuman komisi dan fee yang lainnya itu langsung dari TikTok dan atau agensi kita gitu. Oh gitu. Ini kalau misalnya langsung ke lokasi itu dapat juga nggak sih dari tempatnya gitu lokasinya? Misal dapat dari hotel nih, ada juga benefit yang dari hotelnya? Sejauh ini cuman free kamar sih. Oh, free kamar. Karena kan mereka cuma terafiliasi oleh TikTok. Dan sebenarnya di benefit di mereka itu orang lebih mudah untuk pesan hotel kayak gitu kan. Cuman di kita kan mau mempromosikan, otomatis kita difasilitasin dan difasilitasinya itu udah cukup bagus dan baik banget kayak Servisnya gitu. Udah oke gitu ya. Oke banget. Dan mereka welcome. Sejauh ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Seru deh kayaknya. Beneran seru atau gimana nih menurut Mbak yang udah terjun langsung ke dunia content creator? Kalau dibilang seru banget dong, cuman enjoy-nya mungkin beda ya. Enjoy-nya gimana tuh? Enjoy-nya beda tuh yang kayak gimana? Jadi gini, kalau misalkan kita staycation pribadi, jadi pakai duit sendiri, staycation-nya santai-santai aja. Mungkin kita tuh lebih enjoy-nya tuh kayak lebih leluasa, nggak perlu mikirin kayak gitu kan, nggak perlu mikir shoot sini, shoot sana, kayak beneran enjoy bareng teman atau bareng keluarga. Beneran gitu. Istirahat gitu ya? Beneran istirahat. Cuman kalau mau buat untuk konten, otomatis kan kita check in jam sekian, nanti mau shoot yang bagian ini, mau shoot bagian itu, terus kayak sarapan harus sebelum orang ini nih, sebelum orang sarapan nih kayak gitu. Terus untuk di kolam renangnya jam berapa ya yang bagus cahayanya, apalagi kalau outdoor kan tergantung sama cuaca ya Mbak. Betul. Kayak gitu. Jadi enjoy-nya aja yang beda. Makan pun kayak gitu juga Mbak. Gitu ya? Makan juga gitu. Ya enak sih makan gratis kan. Gue mikir, udah ini ngedit lagi gitu ya? Jadi kayak, aduh ini udah cukup belum ya? Kadang sesama temen aku aja kayak bete-betean, bisa nggak sih yang bagus dikit kayak gitu. Padahal kan kita minta tolong ya, bukan kameramen gitu kan. Cuman ya kayak gitu. Beda kalau kita misalnya beli sendiri, emang makan untuk enjoy itu beda sih nikmatnya. Ya. Cuman tetap disyukurin karena emang
enjoy dunia ini. Enjoy, ya harus enjoy. Pokoknya apapun yang kita kerjakan itu harus enjoy. Harus enjoy. Itu Kayak Mbak Tari kuncinya. kan enjoy. Enjoy. Ini kelewat enjoy kayaknya. Mbak, ini kalau di Bengkulu sendiri, gimana sih perkembangan dunia konten kreator di Bengkulu? Menurut aku makin kesini makin bagus dan makin banyak ya konten-konten kreator yang berpotensi dan mereka punya ciri khas masing-masing. Oh, Jadi mereka udah tahu nih mau buat konten tentang apa kayak gitu. Dan kayaknya ada beberapa juga yang udah bikin kayak komunitas kayak gitu. Jadi kan bisa sharing kayak jadi gitu. seru ya. Bahkan ada temen aku yang konten kreator dari luar Bengkulu, itu tuh pada nggak tahu kalau konten kreator di sini tuh banyak, udah banyak banget. Jadi mungkin mereka mikir kayak Bengkulu ini kan belum sebesar kota-kota yang lain kan. Jadi kayak gimana sih kalau jadi konten kreator di situ? Ya aku tuh sebenarnya cuma remahan rengginang di sini kayak gitu kan, bukan yang kayak besar-besar banget kayak gitu. Banyak nih. kok yang lebih kayak gitu dan mereka bercuan juga. Betul. Bahkan ada yang menjadi penghasilan utama. Itu aku salut banget sih. Iya benar. Itu artinya mereka siap untuk kejar target ya. Iya, harus kejar jam dong. tayang ya. Berarti ini salah satu alasan kenapa nih sekarang kayaknya banyak banget loker untuk editor ya. Karena nggak semudah itu Iya, untuk ngedit ya nggak sih? Iya benar. Itu untuk dapat nyamannya ngedit, begini, aku tuh sukanya begini. Biasanya ada tuh, ibarat kalau ngedit foto yang akan dipakai terus adalah filter yang ini, ibaratnya kayak gitu. Nah kalau ngedit video gimana? Kalau aku pribadi kan punya selera sendiri ya Mbak ya. Kayaknya kurang nyaman kalau dibantu edit. Mungkin yang lebih yang lebih dibutuhkan itu kayak kameramen kayak gitu. Tapi kalau editor, karena kan kalau voice over harus kita sendiri yang bicara gitu kan. Terus tuh kayak footage yang mana dulu, terus durasinya sekian kayak gitu tuh kayaknya lebih enak sendiri sih. Apalagi masih pemula kayak gini kan lebih enaknya sendiri kayak gitu. Sendiri gitu. Insya Allah kalau misalkan nanti ada rezeki lebih besar kalau punya editor. Bisa buat rumah produksi sendiri nanti. Amin ya Allah. Amin. Karena kan di TikTok juga nggak terlalu panjang ya durasinya. Mungkin kalau kayak YouTube atau Reels siapa yang tahu panjang. kan one day. Atau udah mulai merintis di YouTube? Enggak sih. Belum mungkin. Belum tahu. Belum tahu Nanti. Kita lihat celah dan cuannya dulu kali ya. Iya. Ini kalau kita bahas dunia konten kreator tuh kayaknya banyak banget keseruan di sana, banyak banget hal-hal yang positif dan juga menyenangkan di sana. Tapi ada nggak sih hal-hal yang cukup harus diperhatikan gitu sebelum turun atau ketika setelah turun menjadi seorang konten kreator? Yang harus dipersiapkan mungkin ya. Yang harus dipersiapkan yang pertama kali itu yang penting pede sih. Pede, terus harus kebal terhadap komentar. Nah, itu dia. Komentar yang bakal kita dapetin. Aku keep dulu, nanti akan aku tanyakan. Lanjutkan. Kemudian harus, apalagi kayak kita sekarang kan udah pakai target-target ya. Iya. Nah, itu harus ugal-ugalan pokoknya kalau udah pakai target-targetan gitu, dan konsistensi yang kayak kita bahas tadi juga harus dipertahankan karena kan kita nggak tahu beberapa waktu ke depan itu sosmed kita bakal tetap dilirik atau enggak gitu. Jadi mempertahankan eksistensi itu lebih susah daripada mencari perhatian kayak gitu. Oke, mempertahankan emang lebih susah ya bener. dalam hal apapun itu. Betul. Kayaknya ada yang tersirat di dalam situ, pemirsa. Tapi nih Mbak, iya tadi kita balik lagi bahas tentang yang aku keep tadi, tentang kolom komentar. Biasanya komentar itu ada-ada aja, ada yang iseng, ada juga yang membangun mood, artinya kayak yang bikin lucu malah di komennya, ada juga yang bikin kayak ih gemes banget deh sama orang ini. Itu gimana sih? Pernah nggak dapet komen yang negatif? Sering dong, tapi negatifnya untungnya nggak ke personal aku ya, lebih ke misalkan aku promosi suatu produk, nah mungkin produk itu yang bikin mereka kecewa, kayak misalkan aku mau tukar vouchernya di sini nggak bisa, jadi kan kayak kita tuh bingung kan ya Mbak ya, kayak, gimana mau nanggepinnya gitu ya? Benar gitu. Ada juga salah satu aplikasi yang menawarkan diskon kayak gitu.
Jadi udah kita promosi, dan kebetulan saat itu di salah satu di mall di Bengkulu ini. Jadi ternyata banyak netizen-netizen Bengkulu yang mampir gitu. Jadi ternyata itu aplikasinya belum siap untuk di merchant tersebut. Jadi kita udah terlanjur post, dan itu kan termasuk menurunkan kepercayaan. Betul. Jadi kayak mereka tuh agak ragu, ini kan kakak kemarin yang katanya nanti tahun gitu ya. Katanya kayak gitu, tapi ternyata emang belum siap aja aplikasinya. Di Bengkulunya yang belum siap atau di kota lain udah? Di kota lain pun belum. Memang mereka terlalu cepet kayak gitu, terlalu cepet untuk promosi. Itu sih, jadi harus hati-hati kayak gitu. Dan ada beberapa job-job yang mungkin scam kayak gitu kan, yang udah minta data diri duluan, udah ini udah itu, takutnya ya jadi kita harus lebih hati-hati kayak gitu sih. Apalagi yang misalnya teman-teman yang punya akun TikTok, satu video viral aja itu biasanya banyak banget tuh job-job yang yang nawarin kayak gitu kan. Jadi kita harus lebih selektif kayak gitu, Mbak. Harus diperhatiin banget gitu ya. Nah, tadi kan sempat dapat komen-komen negatif, artinya walaupun nggak secara personal, tapi pernah nggak sih komen-komen negatif itu malah kayak nurunin mood atau buat Mbak jadi nggak pede? Kalau nurunin mood pasti menurunin mood ya. Kayak kadang lebih ke kesel sih, kayak kok hal kayak gini harus dikomenin sih kayak gitu. Kadang tuh nggak nyambung, kadang di luar dari konteks gitu. Cuman kalau menurunkan kepercayaan diri sejauh ini enggak sih. Alhamdulillahnya ya, udah terbangun mungkin dari terlalu awal. pede, mungkin terlalu pede. Memang itu yang diperlukan. Harus pede dulu. Jadi kadang kalau misalnya kita visit, ada beberapa temen aku yang bantuin kayak gitu kan. Kadang mereka yang nggak pede, padahal aku yang depan kamera ya fine-fine aja, nggak perlu malu. Jadi mereka. Jadi kayak bentar kayak gitu, ada orang. Bentar. Ya gimana, kita kan bisa kontrol situasi di lokasi gitu ya kan. Jadi sebisa-bisanya kita aja mungkin cari angle yang sepi atau gimana gitu. Harus kreatif, pokoknya pemikirannya udah harus kreatif. Kalau nggak kreatif nggak bisa jadi konten kreator, itu aja. Iya nggak sih? Namanya konten kreator. Nah, Mbak, nanti kita lanjutkan lagi, sekarang jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.